Baru beberapa menit terpejam, kurasakan seperti ada seseorang yang memanggil namaku. "Rinjani." Suaranya begitu berat dan sedikit serak, seperti suara seorang laki-laki yang kehabisan nafas atau sedang dalam keadaan tercekik. "Rinjani." Suara itu datang lagi, membuatku terkejut dan langsung membuka mata. Kuedarkan pandangan ke sekitar. Sepertinya aku tadi tidur satu tenda bersama Bang Zul dan Bang Wahyu. Tapi kenapa sekarang di tenda ini hanya ada aku seorang? Hari masih gelap dengan suara gerimis kecil yang masih terdengar dari luar. Kemana perginya kedua pemuda itu dan siapa yang tadi memanggilku? Tiba-tiba saja pintu tenda terbuka dari luar. Dalam remang-remang cahaya senter yang tergantung di langit-langit tenda, dapat kulihat dengan jelas seekor lutung berukuran besar berwajah sama seperti yang aku lihat tadi sore. Ia menerobos masuk ke dalam tenda yang kini aku tempati. Aku begitu terperanjat dan refleks berteriak, meminta pertolongan kepada siapapun yang ada di luar sana. Namun Bang Zul, Bang Wahyu dan yang lainnya tak juga datang menghampiri. Entah kemana perginya mereka semua. Aku begitu takut. Lutung itu tepat berjongkok di dalam pintu tenda menghalangi jalan keluar. Aku sama sekali tak bisa kabur. Wajahnya yang sangat menyeramkan dengan gigi taring yang tajam saling mengeram seperti hendak menerkam, membuat aku memundurkan diri sampai ke pojokan tenda. "Hah, pergi!" Ucapku gemetaran. Kedua tanganku berusaha meraih apapun yang ada di sekitar dan melemparkannya ke lutung itu. Namun ia justru semakin mendekat sambil terus-menerus mengeluarkan suara geraman yang sangat menakutkan. Tiba-tiba saja aku semakin dibuat terperanjat saat lutung itu menjulurkan kedua tangan dan mencoba untuk mencekiku. Sepasang bola mata berwarna merah menyala terus menatapku tajam bersamaan dengan kedua tangan yang masih berusaha untuk mencekik leherku. Suara geraman sesekali keluar dari balik gigi-gigi taringnya yang runcing seperti haus akan terkaman. Nafasku begitu terengah-engah, tak tahan dengan kuatnya cengkraman dari kedua tangan yang berkuku tajam. Sekuat tenaga aku berusaha melawan. Kedua tanganku berusaha melepaskan cengkraman lutung itu meski dengan tenaga yang sama sekali tak seimbang. Jujur nyaliku begitu ciut. Namun demi melindungi diri, aku harus lakukan apapun agar terbebas dari cekikan lutung ini. Kuraih ponsel yang tergeletak tak jauh dari tempat duduk, lantas memukulkannya tepat di bagian mata dan beberapa bagian wajah lainnya dari makhluk yang sedang menyerangku ini. Sontak ia mengendurkan cengkeraman dan mundur beberapa langkah. "Orang seperti kamu memang tidak pantas berada di gunung," ujarnya tiba-tiba. Aku dibuat heran sekaligus ngeri, mengetahui makhluk primata bertubuh besar di depanku ini bisa berbicara layaknya manusia. Berbagai sangkaan merasuk ke dalam pikiran. Jangan-jangan makhluk ini bukanlah binatang biasa, melainkan siluman bertubuh binatang, atau justru setan yang sedang berubah wujud menjadi seekor binatang. Darah harus dibalas dengan darah, dan nyawa harus dibalas juga dengan nyawa. Ucap lutung itu disertai geraman itu semakin membuat aku bergidik ngeri. Apalagi ia berkata seperti itu dengan tatapan begitu tajam dari kedua bola mata yang merah. "Apa maksudnya?" tanyaku sambil menahan rasa gemetar. "Darah yang sudah kamu goreskan pada teman kami akan aku goreskan juga pada wajahmu," ucapnya dengan suara penuh penekanan. Belum sempat aku mencerna setiap kalimat yang ia ucapkan, tiba-tiba ia mengangkat kedua telapak tangan dan mengarahkan kuku-kuku tajam di ujung jari jemarinya ke wajahku. Kemudian darah segar dari kedua pipi mengalir bersamaan dengan rasa perih yang begitu menyiksa kulit. Hampir saja aku menangis, tak tahan dengan rasa sakit oleh cakaran yang digoreskan oleh lutung itu. Ampun, jangan sakiti aku," lirihku sambil menangkupkan kedua tangan di depan wajah. Bekas cekikan di leher yang belum sepenuhnya hilang ditambah dengan rasa perih dari luka cakaran di kedua pipi benar-benar membuat aku tersiksa dan begitu sangat kesakitan. Aku benar-benar tak tahan, namun ingin melawan pun tubuh lutung itu jauh lebih besar dan lebih kuat dibanding diriku. Tolong!" Sekuat tenaga aku berteriak, berharap Bang Zul, Bang Alvin atau yang lainnya mendengar dan mau datang menolongku dari serangan makhluk menyeramkan ini. Namun sama sekali tak ada tanda-tanda keberadaan atau kedatangan mereka ke tenda ini. Di saat genting begini, kemana perginya mereka semua? Apa mereka meninggalkanku demi meraih puncak tengah malam seperti ini?
Gak akan ada yang bisa nolongin kamu. Sekarang rasakan ini. Lutung itu kembali menunjukkan kuku-kuku tajam dan gigi taring seperti hendak menerkamku. Tak butuh waktu lama, gigi-gigi itu mendarat sempurna di ceruk leher dan membuatku seketika berteriak kesakitan. Gigitan lutung itu benar-benar membuat leherku mengeluarkan banyak darah. Rasanya benar-benar menyakitkan. Sekujur tubuhku dibuat ngilu tak karuan. Jani, Rinjani. Terdengar sayup-sayup suara seorang memanggil namaku. Dalam sekejap, bayangan lutung yang sedang berusaha menggigitku itu menghilang begitu saja, berganti dengan titik-titik hitam yang memenuhi kedua bola mata. Aku yang masih kesakitan dengan nafas tersengal-sengal dan air mata yang sepertinya sudah membasahi pipi pun berusaha untuk bangun. Kedua kelopak mataku seketika terbuka dan mendapati ada Bang Zul serta Bang Wahyu yang sedang duduk sembari mengerutkan kening menatapku. Kamu kenapa, Jan? Kamu teriak-teriak kayak gitu? Kamu mimpi buruk? Bergantian Bang Wahyu dan Bang Zul melayangkan pertanyaan yang membuat aku tersadar bahwa situasi menegangkan tadi hanyalah sebuah mimpi. Iya Bang, aku mimpi buruk. Jawabku sambil berusaha duduk dan mengatur nafas yang masih terengah-engah. Ini, minum dulu. Bang Wahyu menyerahkan sebuah botol air mineral berukuran 2 liter yang isinya tinggal setengah dari pinggiran tas kerilku. Bergegas ku terima botol air itu, lantas meneguknya perlahan untuk menghilangkan rasa sakit di leher yang masih tersisa sebab gigitan lutung yang sebenarnya terjadi di mimpi. Makanya kalau mau tidur doa dulu, jadi nggak mimpi macam-macam kayak gitu. Omel Bang Zul sembari menatapku tajam. Aku yang baru saja menuntaskan tegukan terakhir dari air mineral yang diberikan Bang Wahyu pun sontak mengerutkan bibir. Menyebalkan sekali tukang ceramah itu. Jantungku saja masih memburu tak karuan. Ia malah mengomeliku seperti ini. Iya, jawabku malas. Udah, tidur lagi aja. Masih ada 2 jam sampai summit kita nanti. Jangan lupa doa. Aku hanya menurut, mengikuti ucapan Bang Zul. Mungkin ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh dirinya. Mimpi buruk yang kualami tadi bisa jadi karena aku tidur dalam keadaan tidak berdoa. Namun aku masih begitu kepikiran dengan setiap potongan kejadian yang ada di dalam mimpi tadi. Kenapa sosok lutung itu sama persis dengan lutung yang 2 kali kulihat di pojok barat area ini saat baru sampai di sini dan saat sedang buang air kecil tadi. Total 3 kali aku didatangi oleh sosok makhluk yang entah nyata atau tidak itu. Aku dibuat ngeri mengingat wajah yang mengerikan dengan kedua bola mata merah serta taring dan kuku tajam yang ia tunjukkan. Satu hal yang membuat aku semakin bergidik ngeri saat ia menyerangku di dalam mimpi sambil mengatakan sesuatu tentang temannya yang sudah kubuat berdarah itu. Apa yang dimaksud itu adalah lutung kecil yang kulempari batu di pos 4 tadi sore. Jika benar demikian, apa ini artinya ia sedang membalaskan dendam atas perbuatanku yang sudah menyakiti temannya itu? Aku dibuat bingung sekaligus takut dengan semua yang terjadi. Bisa dibilang ini adalah sebuah karma karena aku tak menghormati alam yang sedang berusaha ku jelajah ini. Aku tak menghormati tempatnya, aturannya, serta penghuni yang ada di dalamnya. Aku benar-benar seorang pendaki yang tak beretika. Berbagai cara kupikirkan agar terlepas dari masalah ini. Apa aku datangi saja lutung di pos 4 tadi untuk meminta maaf atau mengobati lukanya, namun jika ia masih hidup. Tapi bagaimana mengatakannya kepada Bang Zul dan yang lainnya? Aku benar-benar bimbang sekaligus frustasi. Aku pun takut jika sosok itu mendatangiku lagi jika aku tak sesegera mungkin menyelesaikan semuanya. Namun sebaiknya aku tidur saja terlebih dahulu dan memikirkannya lagi esok hari. Bunyi alarm dari notifikasi ponsel yang memang kuatur sebelum tidur membangunkanku dari buayan alam bawah sadar. Bergegas kuraih ponsel yang tergeletak tak jauh dari tempatku tidur dan mematikan notifikasi yang muncul di layarnya. Aku sedikit terkejut. Kuedarkan pandangan ke seisi tenda dengan bantuan cahaya ponsel yang masih kugenggam. Tak ada siapapun di sini kecuali diriku. Kantung tidur Bang Zul dan Bang Wahyu sudah kosong tak berpenghuni. Sepertinya mereka sudah bangun dan keluar dari tenda terlebih dahulu. Aku pun bergegas duduk, mencoba meraih senter yang tergantung di langit-langit tenda untuk menyalakan kembali. Namun gerakanku terhenti saat mendengar suara obrolan dari luar sana. Jadi kamu kapan mau ungkapin identitas kamu yang sebenarnya sama Rinjani, Zul? Nggak tahu juga, tapi mungkin kalau misiku sudah selesai. Aku dibuat bingung sekaligus penasaran dengan obrolan Bang Wahyu dan Bang Adnan dari luar sana. Identitas, misi,
Apa yang dimaksud oleh mereka itu? Apa hubungannya juga dengan diriku? Jadi kamu belum mau cerita kalau kamu itu anak dari kiai pesantrennya Rinjani? Sontak aku terkejut saat mendengar pernyataan dari Bang Wahyu yang dilontarkan kepada Bang Zul depan sana. Mulutku melongo di tempat. Tangan yang hendak meraih senter di langit-langit tenda seketika terhenti. Seperti seorang manusia yang tiba-tiba dikutuk menjadi patung. Jantungku memburu begitu cepat. Sisa-sisa kantuk yang membekas di kelopak mata menghilang begitu saja. Apa maksud semua ini? Yang dikatakan mereka berdua itu benar adanya atau sekedar candaan? Ingin rasanya aku menghampiri mereka di luar tenda dan menanyakan secara langsung kepada Bang Zul. Jika benar ia anak Kiai Hamid, pemilik pesantren Ar-Raudhah tempat aku menyantri meski hanya 2 pekan saja, kenapa ia merahasiakan ini? Dan justru malah membiarkan aku ikut mendaki bersamanya. Dan juga dari mana ia tahu bahwa aku memang sempat menjadi seorang santri di sana? Enggak dulu deh, yang ada ntar dia kabur, malah berabe, sahut Bang Zul. Aku semakin dibuat heran sekaligus kaget. Bahkan Bang Zul juga tahu bahwa aku pernah kabur. Apa mereka berlima sudah tahu ini semenjak awal? Jika benar demikian, tentu aku sudah bersikap seperti orang bodoh, berusaha menyembunyikan semuanya di depan mereka yang ternyata mereka malah sudah tahu siapa diriku sebenarnya. Ku tarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya secara panjang. Niat menyalakan senter untuk menerangi isi tenda lebih baik kuurungkan terlebih dahulu, agar mereka tak tahu bahwa sejak tadi aku sudah bangun dan mendengar obrolan mereka. Kepalaku kini dipenuhi berbagai kekhawatiran. Bukan hal mustahil Bang Zul dan yang lainnya setelah ini akan melaporkan keberadaanku kepada Kiai Hamid dan memaksa aku untuk kembali ke pesantren. Jelas aku tak mau datang lagi ke penjara suci itu. Aku tak mau menjadi seorang santri lagi di sana. Terbesit pikiran untuk kabur saja dari mereka agar hal itu tak terjadi. Namun aku sudah sampai di pos 5. Sudah setengah perjalanan lebih ku tempuh untuk menaklukkan puncak 3428 mdpl. Aku akan menjadi sia-sia jika aku pergi begitu saja dari mereka. Terlebih hari ini masih gelap, baru pukul 00.30 malam. Aku tak mungkin berani naik ke puncak seorang diri, mengingat sudah 3 kali aku mendapati teror dari lutung berukuran besar yang seolah-olah hendak menggangguku dan menyerangku. Nyaliku tiba-tiba saja menciut begitu saja. Aku tak berani pergi seorang diri, meninggalkan tenda ini. Lebih baik aku diam saja terlebih dahulu, pura-pura tidak tahu bahwa mereka sudah mengetahui identitasku yang sebenarnya. Setelah turun dari gunung, baru aku akan mencoba kabur dari mereka sebelum aku benar-benar dibawa kembali ke pesantren. Udah, sana, bangunin Jani. Buru-buru kubaringkan tubuh saat mendengar ada seseorang yang hendak masuk bersamaan dengan resleting pintu tenda yang dibuka dari luar. Aku harus pura-pura tidur agar mereka tak tahu bahwa sedari tadi aku sudah menguping pembicaraan mereka. Jani, Rinjani, ayo bangun. Terdengar suara Bang Alvin memanggilku sembari menggoyangkan perlahan lengan yang tertutup sleeping bag. Perlahan aku pun membuka mata, pura-pura baru terbangun, lantas berusaha duduk. 1/4 jam lagi kita summit ya. Kamu siap-siap aja terus isi perut dulu. Tadi kita sudah masak air panas sama bikin kamu roti bakar. Barangkali kamu mau bikin jahe hangat atau susu, bilang aja ke Bang Zul. Aku hanya mengiyakan ucapan Bang Alvin dengan anggukan. Setelah pemuda berambut ikal tersebut keluar dari tenda, aku pun bergegas melepaskan diri dari kantung sleeping bag. Sudah kuputuskan untuk bersikap biasa saja dan tetap ikut mereka ke puncak. Kuraih tas kecil berisikan peralatan make up dari dalam keril. Meski sedang berada di gunung, aku harus tetap telaten merawat penampilan karena mau bagaimanapun mendaki merupakan aktivitas luar ruangan yang berhubungan langsung dengan terik matahari, debu, hujan, dan udara dingin. Setelah membersihkan muka, aku pun bergegas keluar tenda untuk menggosok gigi sejenak. Baru kemudian bergabung dengan mereka, menikmati roti bakar yang aromanya memang sudah tercium begitu nikmat. Kini aku sudah duduk di atas matras bersebelahan dengan Bang Ganang dan yang lainnya yang sama-sama menikmati roti bakar buatan Bang Zul. Tak butuh waktu lama, kami sudah selesai mengisi perut untuk bekal summit ke puncak. Tepat pukul 1 dini hari kami berangkat dari pos 5 untuk melanjutkan perjalanan. Jika tak ada kendala, kemungkinan kami akan sampai di puncak pukul 5 pagi. Beruntung hujan semalam sudah benar-benar reda meski meninggalkan beberapa genangan dan tanah berlumpur di jalur pendakian. Kaki pun harus ekstra hati-hati agar tak sampai terpleset atau jatuh ke tanah. Sambil menahan udara dingin dini hari, kususuri jalur pendakian yang mulai menanjak dalam diam. Sejak tadi aku memang tak berselera untuk berbicara ataupun ngobrol dengan yang lain.
Selain karena memikirkan masalah Bang Zul yang ternyata merupakan anak Kiai Hamid, kepalaku juga masih dipenuhi bayangan lutung bertubuh besar yang sangat menyeramkan itu. "Diem aja Jan, lagi sariawan atau kebelet berak? Ntar kesambet loh," celetuk Bang Adnan yang berjalan di depanku sambil sedikit terkekeh saat menoleh ke belakang. Aku hanya memanyunkan bibir tanpa menanggapi ucapannya. 30 menit berjalan kami pun sampai di pos 6 yang berketinggian 2909 mdpl. Perjalanan malam hari yang tak berhadapan dengan terik matahari memang membuat langkah kaki menjadi semakin cepat karena tenaga tak begitu banyak terkuras. Hanya saja kami memang harus berlomba melawan udara dingin dan angin malam yang begitu menusuk pori-pori. Perjalanan pun kembali dilanjutkan tanpa beristirahat sejenak di pos 6. Masih seperti sebelumnya, aku tetap jarang mengeluarkan suara. Pandanganku hanya fokus ke jalur pendakian di depan yang semakin menanjak dan begitu terjal, sambil sesekali mengedarkan pandangan ke pepohonan di kanan dan di kiri jalan. Entah perasaanku saja atau bukan, sejak melewati pos 6 tadi seperti ada sesuatu yang mengawasiku dari arah samping kanan jalur pendakian. Aku pun tak tahu apa itu, mungkin cuma firasat atau halusinasi. Namun perasaan itu membuat bulu kuduku sampai bergidik ngeri. Saat sedang menaiki tanjakan tanah berbatu setinggi hampir 2 meter, tiba-tiba aku dikejutkan dengan sesuatu yang menginjak punggung tanganku begitu keras. Aku yang sedang berpegangan ke batu untuk membantu menaiki tanjakan pun sontak mendongak, mencari tahu siapa yang sedang menginjakku itu. Seketika peganganku pun terlepas saat menyadari sosok yang sedang berdiri di atas sana adalah lutung bertubuh besar yang kulihat tadi di pos 5. Ia sedang menyeringai dengan bola mata merah yang menatap tajam. Tubuhku pun limbung dan terpleset jatuh dengan posisi pergelangan kaki kanan tertindih bokong di atas tanah. Sebuah insiden diriku yang terjatuh terpleset di jalur pendakian yang licin karena hujan beberapa jam lalu membuat Bang Zul mau tak mau membantuku berjalan menyusuri jalur setapak untuk kembali menuju tenda. Ia berjalan satu langkah di depan dengan mengizinkan bahunya dijadikan sebagai penopang sebelah tanganku dengan catatan tak boleh menyentuh rambut ataupun kulit. Rasa senang sekaligus dongkol bercampur menjadi satu. Aku senang karena di balik sifat jutek dan cueknya, diam-diam ia ternyata masih perhatian dan khawatir kepadaku. Entah sudah keberapa kali pemuda berwajah tirus itu menolongku di saat-saat berbahaya atau kesulitan seperti ini. Namun aku juga dibuat dongkol dengan dirinya yang selalu menggerutu saat jemariku tak sengaja menyentuh kulit lehernya yang tak tertutup kaos. Padahal aku sudah berhati-hati dalam berpegangan kepada bahunya. Tetapi karena sebelah tanganku yang lain memegangi senter di tengah trek yang gelap dan licin ini, beberapa kali aku pun terpleset sehingga peganganku di bahunya sedikit bergeser. Kita bukan mahram. Kepala seorang laki-laki jika ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya, ucap Bang Zul kepadaku. Aku hanya memanyunkan bibir. Pemuda ini benar-benar alim atau sekedar sok menjaga kesucian. Tak sengaja bersentuhan kulit saja sampai uring-uringan seperti aku memeluk atau menciumnya. Memang ia anak seorang kiai, tapi tak perlu kolot juga seperti itu. Bapaknya saja Kiai Hamid masih bersedia jika disalami oleh santri-santrinya yang perempuan. Apa ia lupa jika semalam dirinya juga menyentuh pergelangan tanganku saat tubuhku ditarik sampai terhuyung jatuh seperti dalam dekapannya. Itu bahkan lebih parah jika dibandingkan dengan ketidaksengajaanku menyentuhnya seperti ini. Itu kan keadaan darurat. Aku juga awalnya gak niat mau narik kamu, tapi kamu kan lagi dalam keadaan bahaya, ujarnya membela diri. Aku dibuat mengernyitkan kening dengan ucapannya itu. Keadaan bahaya? Itu artinya dugaanku benar. Bang Zul memang melihatnya. Ia tahu ada seekor lutung besar yang sedang berusaha menyerangku. Akhirnya kamu ngaku juga ya kalau kamu lihat lutung itu kan Bang? Kamu lihat kan dia narik aku semalam? Sejenak Bang Zul hanya diam, tak menanggapi ucapanku. Seperti ada yang dia sembunyikan setiap kali aku menanyakan hal ini kepadanya. Udah, ayo jalan, biar cepat sampai tenda. Lagi-lagi aku pun hanya menurut. Kutatap lekat-lekat bagian samping wajahnya yang tampak dari belakang sambil menahan rasa heran sekaligus penasaran. Tak lama kemudian kami pun sampai di pos 5, tempat di mana kami membangun tenda. Kamu istirahat aja dulu, sambil olesin kakinya pakai balsem. Nanti kalau mendingan ya kita samit aja. Kalau enggak ya udah nggak usah samit, nggak apa-apa kan? Aku yang sudah duduk terlebih dahulu di dalam tenda pun seketika mengangguk sambil menatap Bang Zul yang masih saja berdiri di depan pintu tenda, seperti tak ada keinginan untuk masuk. Kalau gitu aku balik ke tenda sebelah ya, ujarnya sambil membalik badan. Bang, tunggu.
Ucapku sesaat sebelum ia benar-benar memasuki tenda Bang Alvin. Ada apa? Kalau kaki aku nggak baikan, kamu kalau mau ke puncak nggak apa-apa kok bang. Biar aku di sini sendirian aja. Ucapku ragu-ragu. Ada sedikit rasa tak enak hati jika kami berdua benar-benar tak bisa melanjutkan perjalanan ke puncak. Lebih tepatnya jika Bang Zul tak jadi naik ke puncak hanya gara-gara menungguiku. Sebenarnya aku pun tidak apa-apa jika tidak sampai ke puncak. Sewaktu ke Ciremai beberapa bulan lalu, aku pun tak sampai menggapai puncaknya karena terkena hipotermia. Setidaknya aku pernah menjajal treknya dan suatu saat nanti pasti akan aku coba menaklukkan puncak kembali. Namun jika Bang Zul benar-benar tak sampai ke puncak demi menjagaku di sini, tentu aku akan diliputi rasa bersalah dan sangat tak enak hati kepadanya. Puncak gak akan kemana-mana. Dia akan tetap di sana dan gak akan berlari menjauhi kita. Mendaki itu bukan sekedar obsesi mencapai puncak secepat mungkin atau setinggi mungkin. Ada hal yang jauh lebih penting daripada itu. Kamu tahu itu apa? Bang Zul menjeda kalimatnya seraya menatap lekat-lekat ke arahku. Ia lantas menunjuk sesuatu di dadanya dengan telunjuk tangan. Ini, jati diri kita sebagai manusia, kebesaran hati dan jiwa kepada alam semesta, kepada Tuhan, kepada sesama ciptaannya. Percuma sampai di puncak kalau nggak peduli sama teman sendiri. Puncak nggak akan kemana-mana dan nggak akan kenapa-napa. Tapi kamu, siapa yang bakal jamin kalau kamu nggak kenapa-napa? Sejenak aku begitu kagum dan terpukau dengan semua yang dikatakan oleh Bang Zul. Setiap kalimat yang terlontar dari mulutnya langsung merasuk ke dalam hati. Ia benar-benar sosok pendaki sejati, lelaki sejati yang tidak mementingkan egonya sendiri untuk menaklukkan puncak. Bahkan ia rela tak kesana demi menjagaku. Namun rasa kecewa tiba-tiba muncul saat mendengar tadi dirinya menyebutku sebagai seorang teman. Ada sebagian dari diriku yang menginginkan dirinya menganggapku lebih daripada itu. Rinjani, sadar, Bang Zul itu anak dari Kiai Hamid. Setelah perjalanan ini selesai, bukankah aku akan secepat mungkin pergi darinya sebelum ia benar-benar membawaku kembali ke pesantren? Jangan sampai aku jatuh hati kepadanya. Aku harus menghilangkan perasaan ini bahkan sebelum ia tumbuh di dalam hati. Makasih ya bang, kamu memang pemuda yang baik, meskipun lebih banyak jutek dan nyebelinnya. Ucapku pada Bang Zul. Bang Zul tampak membuang muka. Pujian macam apa yang diakhiri dengan cacian begitu? Ya udahlah, aku mau tidur dulu di tenda sebelah. Kutatap punggung Bang Zul yang mulai menghilang di balik pintu tenda Bang Alvin yang berhadapan langsung dengan tenda yang aku tempati ini. Selepas itu bergegas kusandarkan punggung ke keril untuk sedikit melemaskan otot-otot yang pegal karena tadi susah berjalan. Sebuah ponsel dari saku jaket kuraih untuk sedikit mengatasi rasa bosan karena hari masih begitu gelap dan tak ada siapapun yang dapat kuajak ngobrol. Bang Zul pasti sudah terlelap karena sama sekali tak kudengar suaranya dari tenda sebelah. Kutatap beberapa foto yang sempat kuambil sepanjang perjalanan dari basecamp kemarin. Membuatku sedikit tersenyum dan sesekali terkekeh melihat pola Bang Adnan dan Bang Ganang yang begitu konyol saat berpose. Namun tak lama, sebuah bayangan seseorang yang berjalan di depan pintu tenda mengalihkan pandanganku dari layar ponsel. Aku memang sengaja menutupnya agar angin malam tak masuk dan semakin membuat aku menggigil kedinginan. Bang Zul? Sebenarnya aku tak yakin bayangan di depan sana adalah Bang Zul karena tampak tubuhnya lebih besar dan tinggi dari pemuda berwajah tirus itu. Lantas jika bukan Bang Zul, itu siapa lagi? Bang Zul? Panggilku lagi. Namun tak ada respon apapun. Bayangan itu seperti hendak masuk ke dalam tenda, membuat perasaan gusar tiba-tiba saja merasuki dada. Sosok itu tampak semakin besar saat badannya tepat menghadap ke arah tenda. Apa mungkin Bang Zul memakai jaket parasut atau sleeping bag ke sekujur tubuh sehingga tampak sebesar itu? Tiba-tiba pintu resleting tenda terbuka dari luar. Tampak seraut wajah muncul dari balik pintu itu. Membuatku begitu terperanjat karena ternyata ia adalah sosok lutung menyeramkan yang sudah beberapa kali mendatangiku. Kukerjapkan berkali-kali kedua mata untuk memastikan apakah ini nyata atau sekedar halusinasi. Karena kejadian ini entah kenapa sama persis seperti dalam mimpiku tadi. Aku bahkan sampai mencubit pipi untuk memastikannya. Namun sosok itu benar-benar ada dan mulai mendekat. Rasa takut bercampur gelisah bersatu meliputi dada. Jantungku yang sudah bergemuruh tak karuan membayangkan lutung itu melakukan hal yang tidak-tidak seperti di dalam mimpi. Geraman dari balik gigi-gigi taring yang tajam bersamaan dengan tatapan kedua bola mata merah membuat aku meringsut memundurkan diri ke pojokan tenda.
Pergi, pergi. Ujarku gemetaran sambil sedikit mengibaskannya menggunakan ponsel yang masih kugenggam. Alih-alih memundurkan badan, ia malah semakin mendekat, berjalan dengan kedua kaki besar berbulu serta kedua tangan penuh dengan kuku-kuku tajam yang ia arahkan kepadaku. Keluar, keluar! Teriakku membayangkan leher dan sekujur wajahku dicakar habis-habisan oleh lutung itu seperti di dalam mimpi, membuat nyaliku benar-benar menciut. Ingin berlari pun kaki kananku masih terus terasa ngilu, ditambah sosok itu berdiri tepat menutupi daun pintu. Kini sosok itu semakin mendekat, seperti hendak menerkamku. Tolong Bang Zul, tolong! Peluh bercampur air mata sudah membanjiri wajahku. Aku tak tahu lagi setelah ini akan terjadi apa lagi dengan diriku. Tepat saat kuku-kuku tajam itu hampir mengenai wajah, sosok pemuda datang dari arah pintu dan langsung mendorong lutung itu hingga tubuhnya roboh ke samping. Ia lantas menarik kaki besar yang hendak menyerangku itu hingga tubuhnya terseret keluar tenda. Entah apa yang terjadi di luar sana setelah keduanya menghilang dari pandangan, menyisakan gemuruh ketakutan serta ritme nafas yang tak beraturan di sela-sela butiran bening yang menetes dari sudut mata. Aku masih duduk memeluk lutut di pojokan tenda saat Bang Zul masuk ke tenda dengan peluh dan keadaan rambut yang berantakan. "Kamu gak apa-apa, Jan?" tanyanya sambil sedikit berlari dan langsung duduk di depanku. "Aku takut banget, Bang." Bergegas kuhamburkan diri mendekap pemuda berwajah tirus itu untuk mencari perlindungan. Tampak Bang Zul sedikit terlonjak saat kedua lenganku tiba-tiba saja melingkar di balik punggungnya. Namun tak kupedulikan itu. Aku benar-benar ketakutan. Bayangan lutung bermata merah dengan gigi taring tajam seperti hendak menerkam belum juga menghilang dari kepala, membuat sekujur tubuh begitu gemetar membayangkan makhluk yang tubuhnya dipenuhi bulu hitam lebat itu. Seakan-akan ia benar-benar akan mencekik dan mencakar habis wajahku seperti di dalam mimpi. Ritme nafas yang terengah-engah bersamaan dengan bulir bening dari sudut mata sudah menyatu di dalam degup jantung yang memburu tak karuan. Begitupun dengan isak kecil yang diselingi sesenggukan beruntunan keluar dari mulut yang menempel tepat di atas bahu pemuda berwajah tirus yang saat ini sedang kudekap paksa. Perlahan rasa takut dan panik yang berkecamuk di dada mulai berkurang saat kedua lenganku benar-benar melingkar erat di bagian tubuh kekarnya, seolah-olah mendapatkan perlindungan dan ketenangan dari sosok yang sudah berkali-kali bak seorang pahlawan menyelamatkanku dari situasi berbahaya. Kemudian tubuh yang tepat berada di depanku itu memundurkan diri dan melepas dekapan lenganku secara tiba-tiba. "Maaf ya Bang," ucapku sesaat setelah menyadari apa yang baru saja aku lakukan. "Aku gak bermaksud buat..." "Kamu gak apa-apa kan Jan?" potongnya tiba-tiba dengan pandangan yang masih dialihkan dariku. Ragu-ragu aku lirik dirinya dalam remang-remang cahaya senter yang tergantung di langit-langit tenda, memastikan ekspresi wajahnya yang ia tampilkan. Apakah marah, kesal, tak terima, atau justru gugup sama sepertiku saat ini? Aku memang sedang gugup sebab kelakuanku sendiri. Bisa-bisanya dengan tanpa rasa malu langsung memeluk pemuda yang jelas-jelas selama ini bahkan kusentuh kulitnya saja ia selalu melarang. "Aku gak apa-apa Bang," jawabku ragu-ragu sambil masih menahan sesenggukan di mulut. "Ada yang luka gak?" tanyanya lagi. Aku hanya menggeleng pelan. Tubuhku memang tak ada yang terluka. Namun jika tadi Bang Zul tak datang di waktu yang tepat, mungkin wajah dan leherku sudah seperti di dalam mimpi semalam, penuh dengan cakaran dan bersimbah darah. Syukurlah. Bang Zul tampak menghembuskan nafas panjang, lalu sedikit merapikan rambutnya yang berantakan. Aku bernafas lega. Sepertinya ia tak menunjukkan ekspresi marah karena aku tadi telah memeluknya secara tiba-tiba. Fokusku sekarang beralih saat dirinya tadi berusaha menolongku. "Tadi kamu lihat sendiri kan Bang, ada lutung besar yang berusaha menyerangku." Bang Zul hanya diam. Ia pun sekilas menatapku, lalu mengalihkan pandangan ke arah lain. "Bang," aku masih menanti apa yang akan ia ucapkan. Jelas-jelas tadi ia sendiri menyeret lutung itu keluar dari tenda. Pasti ia tak akan bisa mengelak dan mengalihkan pembicaraan ini lagi. "Aku udah lihat sejak kita di pos Samarantu," ucap Bang Zul membuat aku tersentak seketika. Kedua bola mataku membulat sempurna, menatap lekat-lekat wajahnya yang kini tampak mulai serius. "Maksud kamu gimana Bang?" tanyaku dengan perasaan bingung sekaligus penasaran.
Bang Zul tampak membenarkan posisi duduknya sehingga kedua kakinya kini bersila tepat di hadapanku. Dia ngikutin kamu sejak dari pos Samarantu. Sesuatu yang sama sekali tak pernah terpikirkan di kepala. Bagaimana lutung itu bisa mengikutiku dari pos 4 dan kenapa sejak kemarin Bang Zul hanya diam saja? Kamu ingat waktu pundak kanan kamu terasa pegal kemarin? Tanya Bang Zul. Ya, aku sangat ingat. Saat Bang Zul tiba-tiba menawariku membawakan keril sampai di pos 5 ini. Waktu itu ada seekor lutung yang bergelantungan di pundak kanan kamu di sepanjang perjalanan. Astaga, aku benar-benar dibuat melongo dengan ucapan Bang Zul. Apakah itu alasan kenapa pundakku terasa begitu berat? Namun kenapa aku tak melihatnya? Bukankah beberapa kejadian terakhir aku dapat melihat lutung itu? Kamu serius, Bang? Kamu lihat dia? Dan Bang Zul pun mengangguk. Aku emang bisa lihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Lutung yang bergelantungan di lengan kamu itulah salah satunya. Sebenarnya aku sudah memperingatkan dia untuk pergi dan gak ngegelantungin di pundak kamu lagi. Tapi dia menolak dan tetap ngikutin kamu sampai di pos ini. Bang, kamu serius, Bang? Pemuda berhidung bangir itu kembali mengangguk, membuatku semakin bergidik ngeri. Jika benar lutung itu mengikuti sejak dari pos 4, sudah dapat dipastikan bahwa semua ini memang ada hubungannya dengan lutung yang kulempar dengan batu di sana. Sebenarnya apa sih yang kamu sudah lakukan di sana? Tanya Bang Zul kepadaku. Aku dibuat bingung dengan pertanyaan Bang Zul. Apakah aku ceritakan saja secara jujur kepada dirinya? Toh ia juga sudah melihat semuanya. Mungkin saja ia bisa membantu. Mengingat ia pun sudah berkali-kali menyelamatkanku dari situasi ini. Namun aku juga sudah harus siap jika dimarahi dan dinasihati habis-habisan oleh dirinya. Aku sebenarnya udah melukai lutung kecil di sana, Bang. Ucapku sambil menunduk, takut Bang Zul akan marah atau melotot kepadaku. Melukai? Tanya Bang Zul. Aku mengangguk, masih tak berani menatap wajahnya. Melukai gimana maksud kamu? Akhirnya ku ceritakan semua yang terjadi saat kami berada di pos 4. Saat aku sedang membuang air kecil di sana. Saat ada seekor lutung yang mencoba mengintip. Saat aku tak sengaja melukai kepalanya dengan batu kecil. Dan saat aku meninggalkannya terkapar di atas tanah. Ya Allah, Rinjani. Ragu-ragu kulirik wajah Bang Zul yang tampak memicingkan kedua bola mata sambil mengernyitkan kening menatapku. Seperti kaget dan tidak percaya dengan apa yang baru saja aku ucapkan. Kenapa nggak bilang dari awal? Terdengar nada suaranya kini mulai meninggi, membuat jantungku semakin berdegup. Takut ia benar-benar akan memarahiku. Aku bingung, Bang. Aku takut kalian bakal ninggalin aku atau ngelaporin aku ke pihak base camp. Aku nggak mau dituntut, Bang. Kutatap lekat-lekat wajah Bang Zul sambil memasang wajah memelas, berharap ia memahami apa yang sedang aku rasakan. Tapi yang kamu lakuin itu salah, Jani. Sergah Bang Zul. Iya, Bang, aku tahu. Aku sadar aku emang salah. Gak seharusnya aku berbuat kayak gitu. Tapi aku juga gak bermaksud, Bang. Sumpah, aku cuma berusaha ngelindungin diri. Elakku kepada Bang Zul. Please, Bang, jangan laporin aku ya, Bang. Pintaku dengan kedua tangan tanpa sadar menggenggam sebelah tangannya, membuat ia terperanjat dan langsung melepaskan genggamanku. Sedikit kurutuki diriku sendiri yang lagi-lagi berusaha menyentuh kulitnya yang katanya haram untuk kusentuh kulitnya itu. Terus apa mau kamu? Tanyanya tiba-tiba. Aku hanya menggeleng pelan. Gak tahu, Bang, aku benar-benar takut. Aku takut kalau dituntut macam-macam. Ditambah aku juga masih takut lutung itu bakal nyerang aku lagi. Bisa dibilang itu hukuman atas perilaku kamu yang gak menghormati alam, Jani. Apalagi kamu sudah melukai salah satu makhluk hidup di sini. Ucap Bang Zul. Terus aku harus gimana, Bang? Tolong bantuin aku biar lutung itu gak neror aku terus. Pintaku sembari menatap lekat-lekat wajah tirusnya. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Bang Zul menyarankan agar aku kembali lagi ke pos Samarantu untuk melihat keadaan lutung kecil yang aku lukai itu. Sebenarnya ia bersedia menemaniku selepas subuh, namun aku memaksa ke sana saat ini juga karena takut hari akan semakin pagi dan para pendaki akan melihat apa yang telah aku perbuat kepada makhluk primata itu.
Tak butuh waktu lama kami pun beranjak meninggalkan area tenda dengan berbekal cahaya senter dan westback yang sama-sama kami pakai. Sama seperti sebelumnya, aku berjalan di belakang Bang Zul sembari berpegangan ke bahu kekarnya karena kaki kananku masih terasa ngilu untuk berjalan seorang diri. Sesekali kami berpapasan dengan para pendaki yang hendak summit ke puncak. Wajah-wajah semangat menggapai atap tertinggi Jawa Tengah tampak pada diri mereka. Tak sepertiku yang beberapa kali memaksa tersenyum ramah saat bertegur sapa dengan mereka. Meski sejujurnya hatiku sedang dipenuhi rasa gelisah, memikirkan semua hal yang sedang menimpaku saat ini. Jika bisa kembali ke hari kemarin dan tak kulukai lutung itu, tentu sekarang aku dan Bang Zul sedang bergabung bersama Bang Alvin dan yang lainnya menggapai puncak 3428 mdpl. Kurang lebih 40 menit menurun di jalur pendakian, akhirnya kami sampai di pos 4. Pos yang menurut penuturan Bang Adnan kemarin merupakan salah satu pos paling angker di jalur pendakian selamat via Bambangan. Awalnya aku tak percaya, namun setelah mengalami semua hal yang menegangkan, sepertinya apa yang dikatakan oleh Bang Adnan memang benar adanya. Pos ini memang berbeda daripada pos yang lain. Dengan senter di genggaman, kuedarkan pandangan ke sekitar area pos yang sama sekali tak memiliki bangunan gubuk, shelter, warung, ataupun yang lain. Hanya sebuah tanah datar yang luasnya tak seberapa dengan sebatang pohon tumbang di pinggir area yang sudah tak memiliki ranting dan dedaunan lagi. Jika diperhatikan secara seksama, ternyata di pos ini terdapat 2 buah pohon berukuran besar di sisi selatan yang berdiri hampir bersisian, seperti sebuah pintu gerbang atau gapura yang sangat menjulang tinggi. Sedikit kueratkan jaket yang melekat di tubuh, karena hari masih begitu gelap dan udara pun yang kutebak sudah turun hingga belasan derajat Celcius. Berbeda saat melewatinya kemarin sore. Entah kenapa suasana di pos ini terasa begitu sangat mencekam. Beberapa menit tak ada seorang pun pendaki yang lewat di jalur ini. Hanya ada aku dan Bang Zul yang sejak tadi sama-sama membisu, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Suasana tampak begitu sunyi, sampai tiba-tiba berhembus angin kencang yang menimbulkan bunyi gesekan antara semak dan ranting pohon dari arah dalam hutan. Menyibak keheningan dan membuat suasana menjadi sedikit lebih riuh. Apalagi sayup-sayup terdengar suara burung hantu atau sejenisnya dari atas sana. Tak lama kemudian terdengar pula suara teriakan lutung yang saling bersahutan, seolah-olah sedang menyambut atau justru mengusirku dari tempat ini. Seketika sekujur tubuh dibuat bergidik ngeri membayangkan apa yang akan terjadi di pos Samarantu ini. Tapak demi tapak kulewati bersama Bang Zul menembus bagian dalam hutan pos Samarantu, tempat di mana kami hendak mencari lutung yang kemarin sudah kulukai. Meski dalam keadaan gelap dan hanya berbantuan cahaya senter, aku masih cukup ingat tempat di mana kemarin menumpang buang air kecil. Kuedarkan pandangan ke sekitar mencari sosok makhluk primata yang kemarin terkapar di atas tanah, dengan kepala mengeluarkan darah sebab kulempar dengan batu. Harusnya ia berada di sekitar sini karena jarak di antara kami kemarin hanya berkisar 2 meter. Namun setelah mengarahkan senter ke beberapa arah dari tempat aku berdiri, aku tak juga menemui sosok lutung itu. Sempat terbersit dalam pikiran jika makhluk itu mungkin saja sudah sembuh dari luka yang kusebabkan hingga bisa pergi dari tempat ini. Namun terbersit pula pikiran jika makhluk itu ternyata bukan binatang asli, melainkan sosok tak kasat mata yang menghilang seperti lutung yang beberapa kali menerorku. Karena membayangkan hal itu membuat bulu kuduku kembali bergidik ngeri. "Bang, apa mungkin lutung itu ternyata binatang jadi-jadian, Bang?" Tanyaku ragu-ragu dengan suara yang begitu pelan. "Binatang jadi-jadian? Setan gitu maksud kamu?" sahut Bang Zul dengan suara yang keras dan kedua bola mata yang mendelik ke arahku. "Ya mungkin aja, Bang," sahutku dengan pelan. "Ngaco kamu, jelas-jelas kamu sendiri yang bilang kalau lutung itu ngeluarin darah pas kamu lempar batu. Mana ada setan di kayak gituin bisa luka." Benar juga apa yang dikatakan oleh Bang Zul. Mungkin kepalaku terlalu banyak dipenuhi ketakutan terhadap teror lutung besar itu, sehingga tak dapat berpikir dengan cara jernih. Bang Zul pun memutuskan untuk mencari sedikit lebih jauh ke bagian dalam hutan. Barangkali lutung itu terluka masih bisa ditemukan. Mengingat luka di kepalanya yang bisa dibilang cukup parah, ada kemungkinan ia tak akan bisa berjalan lebih jauh. Setelah beberapa menit berjalan, aku pun merasa kelelahan. Kuputuskan untuk istirahat sejenak. Menengguk air mineral sambil duduk menyelonjorkan kedua kaki, bersandar pada batang pohon. Sedikit kupijit pergelangan kaki yang masih terasa ngilus sambil sesekali mengoleskan krim anti pegal yang diberikan oleh Bang Alvin.
Sebenarnya rasa ngilu ini tadi sudah sedikit membaik, tetapi karena dipaksa berjalan jauh, rasa ngilu yang kurasakan sepertinya semakin bertambah saja. "Masih pegel banget?" tanya Bang Zul tiba-tiba. Aku yang tadi masih fokus memijit lantas mendongak, menatap dirinya yang sedang bersedekap di depan pohon sembari menatap ke arahku. "Lumayan Bang," sahutku. Bang Zul tiba-tiba berjalan mendekat dan mengambil posisi berjongkok di depanku. Lantas kedua tangannya ia arahkan ke depan dan mulai menyentuh pergelangan kaki kananku. "Kamu mau ngapain Bang?" "Udah, diam aja." Bang Zul tiba-tiba menggerakkan jari jemarinya untuk mengurut pergelangan kaki kananku. Sontak aku dibuat terkejut dengan perilakunya itu. Rasanya sangat aneh saat ia secara sadar menyentuh kulitku. Mengingat selama ini ia bahkan selalu marah-marah saat aku tak sengaja menyentuh kulit ataupun rambutnya. Namun kini aku hanya bisa terdiam di tempat dengan pandangan mengarah tepat ke wajah tirusnya yang terkena pantulan cahaya senter yang kuletakkan di atas pangkuan. Dengan raut yang tampak begitu fokus memandang pergelangan kakiku, entah kenapa wajahnya menjadi semakin terlihat tampan. Dari jarak sedekat ini aku baru sadar jika Bang Zul memiliki bibir yang sangat begitu indah. Bentuknya yang tidak terlalu tipis, juga tidak terlalu tebal, dengan warna merah alami sedikit terang. Karena terlalu fokus memperhatikan wajahnya, tiba-tiba kurasakan ngilu yang teramat sangat dari pergelangan kaki yang sedang diurut oleh Bang Zul. Sontak aku pun menjerit kesakitan. "Au, pelan-pelan Bang." "Udah, diam aja. Emang sedikit sakit, tapi nanti bakal mendingan," sahutnya tanpa menoleh ke arahku. "Terus itu mata dijaga, jangan jelalatan," seletuk Bang Zul tiba-tiba, membuat aku terperanjat dan langsung mengalihkan pandangan. Dapat kurasakan pipiku sepertinya terasa memanas. Beberapa menit berlalu, Bang Zul masih tetap mengurut pergelangan kakiku. Rasanya sedikit mendingan, tak sengilu sebelumnya. "Gimana? Udah mendingan kan?" tanyanya sambil sembari melepas jari jemari dari pergelangan kaki kananku. "Lumayan sih Bang." "Ya udah, ayo jalan lagi. Udah mendekati subuh, nanti nggak sempat buat sholat," tutur Bang Zul. Dan aku pun menurut. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju arah utara sedikit naik ke atas. Dan beberapa menit berjalan, aku dibuat terperanjat saat cahaya senter yang kusorot mendapati seekor lutung kecil yang sedang duduk bersandar ke sebuah pohon dengan kepala menunduk. "Astaga Bang, itu lutung yang kemarin." Kedua bola mataku membulat melihat makhluk primata seukuran anak balita dengan bekas luka berdarah di bagian atas mata sebelah kiri, yang menandakan bahwa lutung itu memang benar-benar lutung yang kulempar dengan batu kemarin. "Benar itu lutungnya?" tanya Bang Zul sambil mendekat dan berjongkok di depan lutung itu. Ragu-ragu aku pun mengekor di belakangnya, tetapi masih dalam posisi berdiri. "Beneran Bang, aku ingat banget memang itu lutungnya. Apa dia masih hidup Bang?" tanyaku penasaran. Sekilas lutung itu seperti sedang tidur dengan kelopak mata tertutup dan kedua kaki diselonjorkan ke depan. Namun tubuhnya yang terlihat pucat dengan sekujur bulu yang basah, mungkin bekas kehujanan semalam, membuat aku was-was karena jika lutung kecil itu sudah tidak bernyawa lagi. Bang Zul mulai menggoyang-goyangkan tubuhnya secara perlahan, sama sekali tak ada respon. Ia pun lantas mengarahkan jari telunjuk ke bagian depan hidung lutung seperti hendak merasakan nafas yang keluar dari kedua lubang kecil itu. "Kayaknya lutung ini udah mati Jan," ucap Bang Zul tiba-tiba. "Hah? Serius Bang? Dia udah mati?" tanyaku tak percaya. Kini aku pun berjongkok di sebelah Bang Zul. "Iya Jan, gak ada nafasnya. Kayaknya dia berusaha menyelamatkan diri, tapi karena lukanya terlalu banyak ngeluarin darah, mungkin dia gak kuat. Terus istirahat di sini, kehujanan dan akhirnya mati." Aku benar-benar tidak menyangka jika lutung kecil itu kini sudah tak bernyawa gara-gara perbuatanku. Rasa takut tiba-tiba kembali menyeruak di dalam dada. "Sekarang aku harus gimana Bang? Aku takut. Aku takut diteror lutung itu lagi." Beberapa detik tak ada jawaban dari Bang Zul. Ia hanya diam sambil terus menatap lutung kecil yang sudah tidak bernyawa itu. Entah kenapa aku semakin dibuat merinding dengan suasana saat ini. Rasanya seperti ada sesuatu yang sedang mengawasiku entah dari mana arahnya. "Lebih baik kita kubur saja lutung ini," ujar Bang Zul tiba-tiba. "Apa? Kubur?" Bang Zul pun mengangguk.
Mau bagaimanapun, dia juga salah satu makhluk Allah. Kalau kamu nggak bisa menghormati dia pada saat hidup, setidaknya hormati dia saat sudah mati. Anggap saja sebagai ungkapan maaf dan pertanggungjawaban kamu. Benar juga apa yang dikatakan oleh Bang Zul. Mungkin dengan cara mengubur lutung ini dengan layak bisa jadi salah satu penembus kesalahanku kepadanya. Semoga saja setelah aku lakukan ini, tak ada lagi teror-teror yang menyerangku dan menghantuiku. Tanpa membuang banyak waktu, aku dan Bang Zul segera menggali sebuah lubang yang tak jauh dari tempat kami menemukan lutung itu untuk menguburkannya. Karena tak ada alat seperti serok ataupun pisau berukuran besar, kami pun menggunakan ranting-ranting pohon yang sudah patah dari dahannya. Tepat saat azan subuh di ponsel Bang Zul berkumandang, kami selesai menggali lubang yang sekiranya cukup untuk menguburkan lutung itu. Bang Zul lantas mengangkat makhluk primata tak bernyawa itu dan meletakkannya di dasar lubang galian dengan menghadapkan wajahnya ke arah barat, seperti sedang menguburkan seorang mayat manusia. Kamu gak pengen ngucapin apa gitu? Doa, penyesalan atau semacamnya ke mayat lutung itu? Tanya Bang Zul sembari menyibak telapak tangannya yang kotor karena terkena butiran tanah. Aku memberikan sepatah dua patah kata penyesalan atau doa kepada lutung itu agar tak ada teror lagi yang menghampiri. Setelah ini aku gak bakal diteror lagi kan Bang? Tanyaku ragu-ragu. Kalau masalah itu mah urusan Allah, aku mana tahu yang begituan. Tapi kalau kamu emang sungguh-sungguh menyesal dan ikhlas mendoakannya, kemungkinan gak akan diteror lagi. Tapi mungkin loh ya. Usai mendoakan lutung yang kini sudah terkubur di dalam tanah, kami pun keluar dari kedalaman hutan meski tadi sempat dikejar oleh beberapa ekor lutung yang datang mendekat. Bersama beberapa pendaki yang sebelumnya sudah lewat terlebih dahulu menuju puncak, aku dan Bang Zul kembali menapaki jalur pendakian menuju ke pos 5, tempat kami membangun tenda. Singkat cerita, semua peralatan dan tenda sudah dibongkar dan dimasukkan ke dalam keril. Setelah Bang Alvin dan yang lainnya turun dari puncak, kami pun semua langsung sarapan dan memutuskan untuk langsung turun menuju base camp karena hari ini adalah hari Jumat dan mereka berlima harus menjalankan ibadah wajib bagi laki-laki itu. Sebenarnya aku merasa tak enak hati karena gara-gara semalam menemaniku mencari lutung, Bang Zul tak ikut bersama keempat teman yang lainnya menggapai puncak 3428 mdpl. Tadi pagi selepas subuh sempat ku minta dirinya agar naik saja ke puncak seorang diri, mumpung hari masih cukup gelap. Namun ia menolak dengan alasan tak mau meninggalkanku yang seorang perempuan sendirian di tenda. Kini kami sedang dalam perjalanan turun menuju base camp. Berkali-kali aku menoleh ke arah belakang, menatap Bang Zul dengan menahan perasaan yang tidak karuan. Sepertinya aku menaruh hati kepada pemuda tukang ceramah itu. Di balik sikap jutek dan menyebalkan, ada segudang kebaikan yang sudah ia berikan kepadaku. Dan ternyata aku jatuh hati kepadanya. Namun perjalanan ini akan segera berakhir. Kami akan segera berpisah dan mungkin tak akan bertemu lagi. Lebih baik aku simpan saja perasaan ini hingga tiba waktunya tepat untuk mengungkapkan kepadanya. Tapi entah itu kapan. Semoga saja ia pun memiliki perasaan yang sama.